Hai minasang, jumpa lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat untuk minasang belajar bahasa Jepang dan budayanya. Nah, di video kali ini kita akan bahas 9 jenis soba yang paling populer di Jepang. Apakah pernah coba? Soba adalah salah satu mie Jepang yang terbuat dari tepung gandum kuda atau buckwheat. Tanaman buckwheat ini disebut soba dalam bahasa Jepang. Mie soba bertekstur tebal seperti spaghetti loh, bisa disantap dingin atau panas. Faktanya, terdapat berbagai jenis soba dengan cita rasa masing-masing yang khas. Warna mie soba bervariasi, bisa berwarna sangat coklat sampai ke abu-abu, tergantung seberapa besar kandungan tepung gandum soba dalam pembuatannya. Nah, dalam pembuatan mie soba ini diharuskan mencampurkan kandungan lain seperti gandum biasa dan tepung beras sebagai pengikat adonan. Jika mie hanya murni mengandung soba, maka cenderung hancur ketika dimasak. Umumnya mie soba yang memiliki kandungan soba lebih tinggi akan lebih bernilai daripada mie dengan kandungan soba rendah. Sejarah soba. Sebuah penelitian mengatakan bahwa tanaman soba yang dijadikan bahan mie soba berasal dari Yunan, Cina. Di Jepang sendiri, tanaman soba diperkirakan sudah banyak dibudidayakan sejak zaman Jomon, salah satu periode tertua di Jepang. Teori ini berdasarkan penemuan arkeologi berupa serbuk sari soba yang diperkirakan berumur 9.000 tahun di prefektur Kochi. Sementara itu, dalam dokumen sejarah Jepang, soba tertera dalam dokumen Shokun Nihongi pada tahun 797 Masehi pada awal zaman Nara. Pada awalnya, soba dikonsumsi sebagai makanan ritual dalam keagamaan Shinto di Jepang. Namun, seiring waktu, soba menjadi makanan sehari-hari yang disukai oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Soba menjadi semakin populer selama periode Edo 1603 sampai 1868 ketika gerai soba muncul di sekitar Edo. Nah, sekarang Edo disebut Tokyo. Dahulu kala soba tidak berbentuk mie. Ketika kita mendengar kata soba, otomatis kita membayangkan mie dari Jepang. Namun, pada awalnya soba tidak berbentuk mie sampai abad ke-16. Sebelum abad ke-16, soba berbentuk seperti mochi yang disebut sobagaki atau soba mochi, yang dibuat dengan mengaduk tepung gandum soba dengan air panas, seperti halnya membuat mochi tradisional. Soba yang seperti inilah yang dikenal dengan nama soba sebelum adanya soba kiri. Soba kiri adalah soba yang dipotong-potong memanjang seperti mie. Ketika itu soba kiri bisa dibilang penemuan baru dalam menyajikan soba. Soba kiri inilah yang kemudian populer sampai sekarang. Sehingga makanan yang disebut soba yang awalnya tidak berbentuk mie menjadi soba dengan bentuk mie yang kita kenal sekarang. Lantas, kapan tepatnya soba kiri muncul? Seorang penyair periode Edo bernama Kyoroku Morikawa 1656 sampai 1715 dalam kumpulan haikunya berjudul Fuzoku Bunsen tahun 1706 menulis tentang soba kiri yang kala itu semakin populer. Soba kiri berasal dari Motoyama Juku, Provinsi Shinano, dan sering disebut-sebut di banyak wilayah. Sekarang Motoyama Juku diperkirakan berada di Shijiori, Prefektur Nagano. Dalam lirik haiku tersebut pada 1706 bisa disimpulkan bahwa soba kiri atau mie soba sudah populer di wilayah Jepang. Jenis-jenis soba. Nah, telah disebutkan sebelumnya soba bisa disajikan panas atau dingin. Berikut jenis-jenis soba yang paling populer. Yang pertama, mori atau zaru soba. Semacam jenis soba original disantap begitu saja dengan dicocokkan pada suyu. Suyu semacam saus dingin yang terbuat dari kaldu, air, dan mirin atau sejenis anggur beras yang manis. Mori dan zaru soba pun berbeda. Biasanya zaru soba disajikan dengan topping rumput laut atau nori, sedangkan mori soba tidak. Yang kedua, kake soba. Jenis soba kake soba adalah hidangan mie soba yang disajikan dengan kuah bening. Kuahnya terbuat dari bahan yang sama dengan suyu, namun dengan kepekatan yang lebih rendah. Soba yang disebut kake soba adalah jenis soba yang disajikan dalam kaldu hangat. Nama kake secara harfiah berarti menuangkan dalam bahasa Jepang yang merujuk pada tindakan menuangkan kaldu panas ke atas soba. Soba ini sering disajikan dengan irisan rumput bawang hijau, nori, dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Kake soba merupakan hidangan yang populer di Jepang, terutama di musim dingin, karena kaldu hangatnya memberikan rasa yang memanjakan dan menghangatkan. Ini adalah salah satu variasi populer dari hidangan soba yang menonjolkan kenikmatan rasa gurih dari kaldu dan kelezatan mie soba yang kenyal. Yang ketiga, kitsune soba. Jenis kitsune soba adalah jenis soba yang disajikan dengan irisan tofu goreng luminasa,
Kata kitsune dalam bahasa Jepang berarti rubah, dan menurut mitologi Jepang, rubah sering dianggap memiliki kesukaan terhadap makanan seperti tofu goreng. Oleh karena itu, soba kitsune adalah soba yang disajikan dengan irisan tofu goreng sebagai salah satu bahan pelengkapnya. Biasanya, soba kitsune disajikan dalam kuah soba atau disajikan dengan soba kering dengan irisan tofu goreng di atasnya. Selain itu, soba kitsune sering dihiasi dengan bawang hijau, nori, dan beberapa bahan pelengkap lainnya, tergantung pada selera dan gaya penyajian dari restoran atau rumah makan tempat soba tersebut disajikan. Ini adalah salah satu variasi populer dari hidangan soba yang menawarkan perpaduan kenyalnya soba dengan rasa gurih dan tekstur lembut dari tofu goreng. Yang keempat, tanuki soba. Soba tanuki adalah jenis hidangan soba yang dihiasi dengan tempura kecil yang disebut tanuki. Nama tanuki dalam bahasa Jepang sebenarnya merujuk pada rakun, tapi dalam konteks makanan, tanuki merujuk kepada tempura kecil yang menyerupai bentuk perut rakun yang biasanya terbuat dari sisa adonan tempura. Dalam soba tanuki, soba disajikan dengan kaldu hangat dan diberi topping tempura tanuki yang ringan dan renyah. Hidangan ini dihiasi dengan irisan rumput laut, bawang hijau, nori, dan bahan pelengkap lainnya sesuai selera. Soba tanuki memberikan perpaduan antara kenyal soba dengan rasa gurih dan teksturnya dari tempura, menciptakan pengalaman makanan yang seimbang dan memuaskan. Yang kelima, tempura soba. Soba tempura adalah hidangan soba Jepang yang disajikan dengan tempura sebagai pelengkapnya. Tempura adalah makanan Jepang yang terdiri dari bahan-bahan seperti udang, sayuran, atau ikan yang dilapisi adonan tepung dan digoreng hingga renyah. Ketika disajikan dengan soba, tempura ditempatkan di atas atau di samping mie soba yang disajikan dalam kaldu hangat. Tempura soba umumnya terdiri dari soba direndam dalam kaldu hangat dan disajikan dengan potongan tempura yang menambah rasa gurih dan teksturnya pada hidangan. Soba ini sering dihiasi dengan irisan rumput bawang hijau, nori, dan bahan pelengkap lainnya sesuai dengan selera. Hidangan ini memberikan perpaduan antara kenyalnya soba, cita rasa gurih dari kaldu, dan renyahnya tempura yang menciptakan pengalaman makanan yang beragam dan memuaskan. Yang keenam, tsukimi soba. Soba tsukimi adalah hidangan soba Jepang yang dinamai berdasarkan festival tsukimi yang merupakan perayaan tradisional Jepang untuk mengagumi bulan pada bulan September atau Oktober. Tsukimi sendiri secara harfiah berarti melihat bulan. Soba tsukimi adalah soba yang disajikan dengan telur mentah yang diletakkan di atasnya. Telur mentah ini mewakili bulan purnama dan ketika disajikan di atas soba menciptakan gambaran bulan purnama yang cantik. Selain telur mentah, soba tsukimi juga sering dihiasi dengan irisan rumput bawang hijau, nori, dan bahan pelengkap lainnya tergantung pada preferensi individu minasan. Hidangan ini merupakan kombinasi antara renyahnya kenyal soba, rasa gurih dari kaldu, dan kelembutan telur mentah yang menambahkan lapisan tekstur dan rasa yang kaya pada hidangan. Soba tsukimi sering dijadikan selama perayaan festival tsukimi sebagai bagian dari tradisi budaya Jepang yang kaya. Yang ketujuh ada tororo soba. Tororo soba adalah jenis hidangan soba Jepang yang disajikan dengan tororo, yaitu bahan yang terbuat dari umbi tanaman aroid yang diserut menjadi pasta yang lembut dan lendir. Dalam kasus ini, tororo sering kali terbuat dari umbi tanaman Jepang yang dikenal sebagai nagaimo atau yam Jepang. Soba tororo biasanya terdiri dari soba yang disajikan dingin atau panas, disertai dengan tororo yang ditempatkan di atasnya. Tororo menambahkan tekstur lembut dan rasa khas pada hidangan, memberikan lapisan tambahan kompleksitas pada cita rasa soba. Hidangan ini sering dihiasi dengan irisan rumput bawang hijau, nori, dan bahan pelengkap lainnya untuk menambah dimensi rasa dan tekstur pada hidangan. Soba tororo merupakan contoh bagaimana soba Jepang dapat dirubah dengan penambahan bahan khas seperti tororo, menciptakan hidangan yang sangat lezat. Yang kedelapan, sansai soba. Jenis hidangan soba Jepang yang menggunakan sansai sebagai bahan utamanya. Sansai secara harfiah berarti sayuran liar dalam bahasa Jepang, yang mengacu pada berbagai jenis sayuran liar yang biasanya tumbuh di alam liar di Jepang. Beberapa contoh sansai termasuk warabi atau pakis Jepang, zenmai atau tungku paku, seri atau daun burdok, dan lainnya. Soba sansai biasanya terdiri dari soba yang disajikan dengan kaldu hangat dan ditambahkan dengan berbagai sayuran liar seperti warabi, zenmai, seri, dan sayuran liar lainnya. Hidangan ini menawarkan rasa yang khas dan sehat karena sayuran liar
umumnya kaya akan nutrisi dan memiliki cita rasa yang unik. Soba sansai sering dihiasi dengan irisan rumput laut bawang hijau, nori, dan bahan pelengkap lainnya sesuai dengan preferensi pribadi atau gaya penyajian dari restoran atau rumah makan tempat hidangan ini disajikan. Ini adalah salah satu variasi soba yang menonjolkan keanekaragaman alam liar Jepang dan cita rasanya yang segar dan khas. Yang terakhir, ke-9, nanban soba. Nah, sajian soba dengan kaldu yang ditambahkan daun bawang loh. Kaldu tersebut biasanya kaldu ayam atau kaldu bebek dengan tambahan irisan daging di atasnya. Pada umumnya, nanban soba dibagi menjadi 2 menu, yaitu tori nanban soba atau ayam dan kamo nanban soba atau bebek. Hari soba adalah hari terakhir di setiap bulan Misoka. Bahkan di hari soba sampai ditetapkan sebagai asosiasi industri mie Jepang loh, dengan harapan setiap orang akan makan soba di setiap akhir bulan. Kebiasaan makan soba di setiap hari terakhir ini sudah berlangsung sejak zaman Edo. Konon, dengan makanan soba di hari Misoka bisa mendatangkan keberuntungan minasang. Salah satunya akan diberkati umur panjang seperti helaian mie soba yang panjang. Nah, demikian minasang bahasan mulai dari sejarah hingga jenis-jenis soba sebagai warisan budaya kuliner Jepang. Soba, sebuah hidangan tradisional Jepang yang kaya akan sejarah dengan kekayaan budaya. Tidak hanya menggugah selera tetapi juga membangkitkan kenangan dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Dengan keberadaan jenis dan variasi yang terus berkembang, soba tetap menjadi perwakilan yang kuat dari kekayaan dan keunikan warisan kuliner Jepang. Dari meja makan di rumah hingga gerai soba yang ramai, soba terus menjadikan simbol penting dari kecintaan dan kebanggaan masyarakat Jepang terhadap warisan budaya dan kuliner mereka yang kaya. Selain lewat video pandaiKotoba.net, minasang yang ingin tahu banyak info seputar Jepang bisa cek Instagram Pandai Kotoba dan konten-konten lainnya di YouTube Pandai Kotoba. Jamatane minasang.